Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Pisces, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu ya melalui pilihan kartu ini hal apa yang bisa bikin orang jadi cemburu sama kamu nih, ya. Oke, baik. Langsung Mari letakkan 5 kartu untuk bisa kamu pilih salah satunya. Atau mungkin mau pilih salah duanya, atau mungkin mau pilih semuanya, boleh ya, monggo silahkan, sesenang hatinya kamu aja ya. Oke, baik, ini kartu pertama, kartu kedua, ketiga, keempat, dan kartu kelima. Oke, baik Pisces, mari langsung akan memulai dari kartu yang pertama ya. Kira-kira apa yang bisa bikin orang cemburu sama kamu? Oke, baik. Oh, Wheel of Fortune. Di sini kayaknya keberuntungannya kamu itu tuh selalu mengikuti gitu ya. Keberuntungan selalu mengikuti dirimu gitu ya. Kok kayaknya kamu hidupnya untuk beberapa orang, mungkin ini Mari nggak tahu ya apakah orang ini memang deket sama kamu, atau mungkin orang-orang ini tuh hanya mengenal kamu dari jauh aja gitu ya. Tapi kok kayaknya Dewi Fortuna itu tuh selalu membayang-bayangi langkahmu gitu ya. Selalu mendampingi langkah-langkahnya kamu gitu. Kamu misalnya gini, yang tadinya kamu mungkin terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, mana dari kampung pula, misalnya kayak gitu ya. Kamu mungkin hidupnya kok kayaknya pas-pasan dulunya gitu. Tapi orang melihat dalam perjalanannya hidup kamu, ini tuh kayak kamunya bisa jadi di atas gitu loh. Mungkin bahkan kamu itu tuh bisa di atas orang-orang yang mencemburui kamu ini. Nah kayak gitu ya. Atau mungkin beberapa ini ya teman-teman masa kecilnya kamu yang dulu ngelihat kalau kamu tuh dulu dekil, misalnya maaf ya, kamu dekil, kamu ya biasa-biasa aja looknya kamu gitu ya, pakaiannya kamu itu aja misalnya begitu ya, terasa tidak terawat dirimu gitu ya, cantiknya juga enggak gitu ya, cakepnya enggak ada misalnya kayak gitu. Tapi ketika beberapa saat orang melihat pertumbuhannya kamu, makin lama kok kamu ini deh makin cantik, makin menarik looknya kamu gitu ya. Kamu makin putih misalnya, kelihatan makin bersih gitu ya. Dan sana kulitnya kamu tuh kayak kelihatan makin sehat, kamunya glowing, kamunya glow up. Nah seperti itu ya. Nah beberapa mungkin yang tadinya menilai kamu itu tuh bodoh misal, tapi kok kayaknya sepanjang tahun berganti kelihatan kamu ini makin pinter, bahkan bisa melampaui si pencemburu ini. Nah, kira-kira begitu ya. Atau mungkin tadinya kamu itu tuh ada di posisi staf-staf biasa aja gitu ya, di ruang pekerjaan. Tapi kok kayak akhirnya kamu itu tuh ada aja dapat peluang naik jabatan, karirnya kamu makin bagus gitu ya. Atau mungkin beberapa ada yang tadinya paham nih, ngelihat kalau kamu tuh baru buka bisnisnya kamu hanya, kalau di ini kan ya inventarisnya ya, itu tuh mungkin hanya misalnya ya warung-warung kecil gitu ya bisnisnya kamu. Tapi kok kayak semakin tahun bisnisnya kamu makin berkembang, kamu jadi punya toko, kamu bisa jadi supplier bahkan, nah gitu ya. Atau mungkin bahkan kamu bisa melanglang buana untuk apa ya, mendobrak masuk ke kota lain, ke pulau lain, bahkan mungkin permainannya kamu sampai ke luar negeri misalnya ya. Atau mungkin yang tadinya kamu tuh tinggal di daerah, tapi sekarang ini kamunya sudah tinggal di luar negeri dengan jabatan yang, pekerjaan yang bagus, uang yang bagus gitu ya. Penghasilan yang oke gitu ya. Kamu mungkin kelihatan di kampung bangun rumah, jadi punya sawah misalnya begitu ya. Kok kayak ya ini hidup ya, ini hidup yang diinginkan oleh banyak orang, bertumbuh, berkembang, membesar, makin tinggi. Nah kayak gitu ya. Ada pencapaiannya kamu yang mungkin orang nggak tahu apa yang kamu lakukan, bagaimana perjuangannya kamu, tapi tapi apa yang terjadi dalam hidupnya kamu itu tuh merupakan gambar pencapaian yang nyata gitu loh ya. Yang tadinya kamu itu tuh zero,
jadi hero. Nah, itu ya istilah-istilahnya. Gitu. Yang tadinya kamu bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, jadi seseorang, jadi mempunyai ini dan itu dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak orang-orang melihat kamu itu tuh hidupnya naik ke atas terus gitu. Kalaupun ada yang melihat kamu turun ke bawah dan memang mungkin benar adanya, tapi kok kayak tiba-tiba setelah kamu di bawah itu tuh kamu naiknya dengan posisi yang lebih baik lagi gitu loh, dengan punya kehidupan yang lebih oke lagi gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang memang hidupnya kamu jatuh, tersungkur, bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Tapi setiap kebangkitannya kamu ini tuh bisa aja ya kebangkitan yang bisa bikin orang wah 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 sama kamu gitu ya. Ya mungkin kamu kayak punya sesuatu yang bahkan tidak bisa disangka-sangka gitu ya. Kayak yang tidak lazim seseorang seperti kamu bisa punya apa yang kamu miliki saat ini. Dan mungkin beberapa orang bahkan ini bisa memvisualisasikan ke depan sana ya, seolah-olah kayak memprediksi, wah saat ini hidup kamu begini, nanti di depan sana kamu bisa nih berkali-kali lipat lebih baik daripada saat ini. Nah itu kan bikin orang akhirnya ya si pencemburu ini tuh menjadi iri hati sama kamu. Nah seperti itu ya. Jadi kok kayak karma baiknya kamu ini banyak banget yang kamu petik untuk saat sekarang. Kemunduranmu dilihat orang sebagai sebuah kayak gambaran pegas ya. Kemunduranmu seperti kamu tuh mundur tapi ada pegas di punggungnya kamu. Yang kemudian kemunduranmu ini tuh melambungkan kamu maju ke depannya, punya hidup yang lebih oke, punya kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak diprediksi, yang tidak bisa diprediksi oleh orang. Nah, seperti itu ya, Pisces. Oke, baik. Dan mungkin gini ya, ini bisa ada beberapa dari saudara-saudara dekatnya kamu gitu ya. Ya mungkin juga saudara kandung, mungkin ya sepupu, ya mungkin om tantenya kamu gitu ya, member keluarganya kamu. Ini tuh kayak melihat, aduh aku pengen punya hidup kayak kamu Pisces. Nah, kira-kira kayak gitu ya ujaran mereka. Oke, baik. Mungkin itu aja pembacaan untuk kamu yang memilih kartu pertama. Terima kasih ya sudah ikut memilih. Sekarang mari akan masuk ke pembacaan untuk yang memilih kartu kedua. Kira-kira Pisces apa sih yang bisa bikin orang jadi cemburu sama kamu? Oke, baik. Jadi kayak gini ya, untuk beberapa ngelihat mungkin hidupnya kamu ya kurang lebih sama seperti kartu yang pertama ya. Mungkin hidupnya kamu itu tuh untuk beberapa ya penuh dengan cobaan tadinya gitu. Bahkan beberapa kayak sempat memandang kamu tuh sebelah mata gitu ya. Mungkin hidupnya kamu itu tuh ya sangat-sangat tidak mudah gitu. Banyak arah rintangannya kamu. Tetapi di sini tuh karena buah sabarnya kamu untuk tetap hidup ya. Jadi nampaknya untuk saat sekarang kamu bisa aja kok survive. Dan bahkan sekarang ini tuh bisa kehidupan kamu itu tuh bukan hanya sebatas survive. Tapi udah kayak lebih jauh lebih baik lagi kayak gitu loh. Nah, di sana ya. Dan kemudian kok kayaknya apa yang kamu miliki ya, kebaikan-kebaikan dalam hidupnya kamu, ini tuh kayaknya ngalir terus gitu ya. Ngalir terus. Jadi seperti kayak nggak putus-putus gitu loh. Karunia, anugerah dari Tuhan itu tuh dilihat orang mampir ke kamu. Nah kayak gitu ya. Hidup kamu itu tuh untuk beberapa orang tuh kayak ngerasa ya saat ini terutama, dan bisa mereka prediksi sampai panjang ke depan, ini tuh bisa bakalan mulus gitu loh. Ya, entah apa yang kamu lakukan, entah bagaimana trikmu, entah bagaimana caramu. Tapi orang-orang kayak ngelihat bahwa kayak sumbatan dalam hidupnya kamu atau tantangan-tantangan dalam hidupnya kamu itu mampu kamu terobos, dan kok kayaknya makin lama hidupnya kamu tuh kayak kelihatan oleh mereka makin gampang gitu ya, makin mudah hidupnya kamu orang-orang lihat saat ini, dan beberapa memprediksi akan sampai ke depan sana. Nah seperti itu. Ini maaf mungkin untuk beberapa agak mari lariin ke pembacaan ini ya, iman ya, soal iman, karena di sini tuh kelihatan ada malaikat gitu ya.
Nah, ini tuh mungkin orang-orang yang takjub ya, kok kamu ini tuh, karena saat sekarang ini tuh Mari juga mulai melihat ya, orang-orang kan udah banyak yang liberal tuh, udah banyak yang kayak nggak punya iman lagi gitu ya, hanya mengandalkan diri sendiri. Tapi ketika orang-orang ngelihat kamu, misalnya kamu rajin sholat, kuat ibadahnya ke gereja, menghadiri upacara keagamaan misalnya ya, kok kamu punya energi untuk melakukan hal itu, kok kamu makin lama makin soleh, makin solehah misalnya gitu ya, kok kamu kelihatan menjadi anak Tuhan misalnya ya, maaf ya bahasanya Mari jadi menyerempet sedikit ke agama-agama lain gitu ya. Jadi kayak ketebalan imannya kamu makin kesini tuh makin tidak bisa diragukan lagi. Mungkin ada beberapa orang yang berusaha nih jadi alim sama seperti kamu, tapi nggak bisa gitu loh. Kok kayaknya hidayah tuh belum datang, misalnya yang kayak gitu ya. Karena ini tuh ada perubahan hidup dari yang gelap, sekarang ini tuh jadi masuk ke terang gitu ya. Mari lihat ya, mungkin kamu dulunya sempat bermain-main, ini maaf ya Pisces, mungkin ada beberapa sempat bermain-main di dunia yang dianggap agama, mungkin itu tuh dosa kah, haram kah, kayak gitu kali ya. Tapi di sini kok kamu bisa jadi tertib gitu, kekuatan apa yang kamu miliki gitu loh, itu bikin orang tuh kayak, ini kok bisa insaf sih gitu ya. Mungkin ini tuh ya orang-orang seprofesi yang sama seperti kamu dulu gitu ya. Ini maaf ya, orang-orang yang dari circle hidupnya kamu dulu. Kok bisa-bisanya kamu dapatkan pencerahan misalnya gitu. Ya, kok kayak kelihatan hidupnya kamu saat ini tuh makin tenang, makin nyaman, makin tertib. Kok jadi makin diridhoi oleh Tuhan misalnya. Seperti itu ya. Nah di sana, dan mungkin juga beberapa orang ini tuh kayak ngelihat setiap kamu susah, kayaknya ada aja yang datang nolongin kamu ya, gitu, ya. Nggak perlu pun kamu misalnya menjerit-jerit gitu ya, tolong aku misalnya. Tapi orang-orang ini tuh kayak ngelihat ada aja yang berbaik hati, langsung datang membantu kamu, gitu ya. Itu kan menurut penilaian mereka ya. Mungkin kamu juga udah sampai nungging, udah yang sampai nangis-nangis gitu kali ya, meminta kepada Tuhan untuk kebaikan-kebaikan hadir dalam hidupnya kamu gitu kan. Tapi ya lagi-lagi orang kan hanya melihat luarnya aja, pencapaiannya aja, apa yang kamu miliki aja kan gitu. Nah di sana, jadi kok kayak ini beberapa, maaf nih ya, bahkan ada orang tuh yang agaknya memang cemburu akut sama kamu, iri dengki akut sama kamu. Ini tuh ada beberapa yang bahkan bilang gini, kayaknya nggak pantas dah apa yang kamu miliki ini tuh menjadi milikmu. Ya, hidupnya kamu, apa-apa yang kamu miliki dalam hidupnya kamu saat ini beberapa orang bilang nggak pantas kamu punya itu. Gitu ya. Nggak layak kamu punya itu. Misalnya gini, kamu yang tadinya punya beban masalah yang banyak banget gitu ya. Hidupnya kamu tuh gali lubang tutup lubang misalnya. Ya, misalnya kamu bahkan pernah melakukan kejahatan kayak gimana gitu ya. Nah tapi kok kayak hidupmu hari ini tuh seperti kamu tuh nggak kena karma misalnya kayak gitu ya, itu maaf ya. Kok kayaknya kamu tuh nggak ada kena karmanya ya. Kok kayaknya, nah tapi itu tuh tentu orang-orang yang ini ya, orang-orang yang gimana gitu ya, yang tadi ya memang udah kadung jelek ngelihat kamu gitu ya. Nah, atau mungkin beberapa orang yang kayak, alah orang dari kampung aja kok, emak bapaknya aja tuh PNS golongan rendah kok misalnya ya. Tapi ngelihat kamu sekarang, kamu tinggal di kota, punya mobil bagus, punya rumah nyaman gitu ya, punya keluarga yang harmonis misalnya. Orang kayak, ih nggak layak kamu punya itu. Bahkan sampai kayak gitu loh, mari lihat. Itu ya, nggak pantas kamu punya apa yang kamu miliki untuk saat ini gitu. Jadi kayak ada keberuntungan yang datang untuk kamu gitu ya, dan keberuntungan ini rasa-rasanya seperti dihantarkan langsung sama kamu gitu ya.
Jadi yang kayak hidupnya kamu saat ini tuh mari lihat ngalir gitu ya di mata mereka-mereka. Ngalir, tapi ngalirnya itu tuh bukan ngalir kecomberan loh ya. Enggak, tapi kayak ngalir ke posisi yang lebih nyaman, yang lebih baik, yang lebih aman, yang lebih nikmat. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu bacaan untuk kamu yang memilih kartu nomor 2 ya. Sekarang mari akan masuk untuk membaca kartu nomor 3 ya. Kira-kira apa nih yang bisa bikin orang jadi cemburu sama kamu Pisces? Ya. Ini tuh kayak kamu kaya ya, saat ini tuh kaya ya. Gitu ya. Jadi mungkin orang-orang tuh kayak ngebandingin kamu sudah selevel sama Syahrini. Gitu ya. Sukses, terkenal kayak gitu ya. Duitnya kamu tuh banyak gitu. Kamu kok kayak nggak ada kurang-kurangnya dalam hidup. Kamu mau apa? Rasa-rasanya tuh kamu bisa dapatkan. Kira-kira gitu ya. Misalnya juga beberapa di antara kalian punya pasangan yang memang benar-benar meratukan kamu, bikin kamu kayak tuan putri misalnya gitu ya. Mungkin juga beberapa ada bertemu dengan pasangan yang kayaknya membawa kamu tuh ke kehidupan yang kaya raya gitu ya menurut mereka. Gitu. Ya, jadi orang tuh kayak ngelihat kamu tuh ini ya karismanya tuh nendang gitu. Kayak juga aura keberhasilan itu tuh memancar gitu ya. Aura orang kayanya kamu itu tuh ini loh langsung ketangkep sama orang. Jadi kok bisa-bisanya kamu punya itu gitu loh ya. Kira-kiranya yang bikin orang cemburu. Apa sih yang kamu pakai? Beberapa mungkin ini bilang, aduh nih udah pasang susuk nih. Buktinya itu laki-laki yang mendekat selalu laki-laki dari golongan atas misalnya. Atau lah ini perempuan-perempuan kok bisa datang sama kamu. Perempuan-perempuan yang mau nge-sharing keberhasilannya mereka, kekayaannya mereka, status sosialnya mereka ke kamu. Udah nih, udah pasang susuk nih. Gitu ya, udah nih. Udah ketemu nih sama orang yang jampe-jampein kamu ya. Biar kamu bisa bikin orang takluk sama kamu gitu ya. Biar bisa bikin kebaikan-kebaikan datang pada hidupnya kamu, mungkin yang kayak gitu sampeannya. Soalnya kayak Mari juga nggak tahu apakah kamu memang berada dalam circle orang-orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya ini maaf yang kayak di bawah gitu ya, posisi-posisi ekonomi di bawah kali, circle-circle-nya kamu, mungkin kamu humble, jadinya main-main itu tuh ya kamu nggak selalu lihat main-mainnya harus ke atas, tapi mungkin kamu beberapa seneng main-mainnya di bawah, bukannya karena kamu mau main-main di bawah karena kamu itu tuh mau ngecaper-caperin kekayaanmu, keberhasilanmu, kesuksesanmu, enggak, tapi mungkin kamu humble. Kamu kayaknya mungkin mau menyentuh orang-orang, membantu orang-orang yang ada di bawahnya kamu. Tapi kayaknya kebaikan hatinya kamu ini tuh justru berubah menjadi kecemburuan bagi mereka. Gitu. Kok enak banget lah hidupnya si Pisces ini. Kok bisa-bisanya lah dia ngasih aku ini jajan 100.000 per hari, misalnya kayak gitu ya. Dari mana pula lah uangnya ini? Kok bisa-bisanya lah dia bisa ngasih aku uang sekian. Jadi enggak yang kayak pure kebaikan hatimu itu tuh diterima sebagai anugerah bagi mereka gitu ya. Tapi ini bukan salahmu loh ya. Bukan salahmu ya. Namanya si pencemburu ya pasti akan narik-narik yang negatif-negatif kayak gitu ya di benaknya mereka. Tapi diabaikan aja, kamu tetap lanjutin hidupnya kamu sebagaimana adanya ya. Nah, jadi begitu. Jadi kok kayaknya kamu nih sukses betul gitu ya. Beberapa dapat mungkin ini kamu gampang dapet jackpot gitu ya. Kayak misalnya tiba-tiba kamu dapat warisan sekian, misalnya kayak gitu ya. Kamu sering atau pernah beberapa kali dapat gift yang kayaknya itu tuh bisa bikin orang ngiler, pengen bisa dapat gift yang sama gitu ya. Jadi mungkin juga orang kayak ngeliat rumahmu itu tuh perabotannya bagus, lux gitu ya. Wallpaper mewah misalnya. Gitu ya, piringnya aja piring dan gelas dari kristal misalnya. Gitu ya. Mobilnya kamu kali-kali nih ya
Kamu keluar Ferrari, keluaran terbaru, wah kamu udah punya, misal. Gonta-ganti mobil gitu ya. Tiba-tiba aja orang udah dengar kamu beli villa di mana gitu ya. Atau misalnya kamu datang ke pesta, waduh emasnya kamu itu tuh udah kayak penjual emas misalnya gitu ya. Jadi kayak, aduh yang kamu pakai itu tuh bikin orang silau gitu ya. Yang kamu miliki itu tuh bisa bikin orang tuh kayak mendambakan seperti apa yang kamu punyain. Nah kayak gitu. Dan mungkin juga bajunya kamu ya, apa yang kamu pasangkan di badannya kamu, ya baju, ya topi, ya sepatu, ya apa gitu ya. Mungkin dirasa orang, wah ini mahal punya nih. Gitu. Wah ini mewah punya nih. Wah ini bermerek punya nih. Wah ini made in Italy nih. Misalnya kayak gitu ya. Jadi bisa bikin orang cemburu gitu loh. Ya. Misalnya Balenciaga kayak gitu, kamu pakai baju Balenciaga yang aduh ini tuh Balenciaga, Bo, gitu kan. Udah sekian nih harganya nih misalnya. Gitu. Jadi seperti apa yang kamu pasangkan pada tubuhmu ini tuh mengandung memancing minat cemburu ke kamu. Apa yang kamu miliki di rumahmu diharap-harapkan oleh orang lain juga untuk bisa mereka miliki. Gitu ya. Berapa nominal depositonya kamu misalnya, uangnya kamu gitu ya. Harta yang kamu miliki gitu. Itu tuh bisa bikin orang cemburu. Karena kayak tidak banyak orang mungkin di sekitarnya kamu yang seberuntung kamu dalam hal material. Seperti itu. Ya. Nah, untuk beberapa, walaupun kamu mungkin saat sekarang belum punya material yang wow, seperti yang Mari sebutkan tadi, tapi jangan-jangan memang badannya kamu aja ya, karena ada beberapa orang itu tuh memang terlahir dengan pancaran aura mewah, pancaran aura yang si mahal harga punya gitu ya. Ini kok kayak seperti pancaran aura putri keraton. Ada memang beberapa orang seperti itu. Jadi mungkin kamu ini tuh bisa yang paling cantik dari semua saudaranya kamu. Serumah kalian, kamu yang paling cantik. Kamu yang paling beda. Gitu ya. Kamu yang kelihatan tuh lebih mempesona. Gitu ya. Walaupun kamu cowok, kamu bisa kayak di antara saudara-saudara laki-lakinya kamu. Mungkin tubuhnya kamu yang paling tinggi besar. Kamu yang paling putih misalnya. Ya. Postur tubuhnya kamu tuh oke. Terus wajahnya kamu itu tuh kok kayak wajah blasteran misalnya ya, misalnya. Kok kayak wajah anak pejabat misalnya. Ya, misalnya ya. Ini datang dari keluarga orang kaya, padahal ya kamu orang biasa-biasa aja gitu. Nah, mungkin saudaranya kamu ngeliat apa yang kamu miliki itu tuh tidak mereka miliki, hidung mancung sementara mereka pesek. Misalnya begitu. Tapi tentu kalau saudara nggak yang terlalu sampai cemburu gimana gitu ya. Tapi ini tuh lebih ke umum ini kalau Mari lihat. Orang-orang umum yang kenal sama kamu dengan baik ataupun yang tidak kenal sama kamu gitu ya. Apalagi ini yang tidak kenal baik sama kamu, yang hanya kenal Soeharto sama kamu gitu ya. Ini tuh kayak ngelihat, aduh kok ini orang mentereng banget gitu loh. Kok ini orangnya lain banget gitu ya. Hidupnya nggak capek-capek, tapi udah punya ini, udah punya itu, bisa jalan-jalan ke luar negeri berapa kali 1 tahun misalnya. Kok bisa-bisanya kamu punya itu? Nah, gitu ya. Jadi yang kamu miliki, lahir batinnya kamu, ini tuh mengundang kecemburuan bagi orang-orang. Gitu ya. Oke, baik, sekarang Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih kartu nomor 4. Kayak kamu sukses dapat apapun yang kamu mau ya, gitu. Beberapa kali mungkin kamu nyeletuk gitu ya, aku pengen ini, aku pengen itu. Nggak tahu dari mana energi yang kamu punya, nggak tahu bagaimana caranya kamu bisa, cara yang kamu lakukan, tapi tuh kayaknya kamu tuh bisa dapetin apa yang kamu inginkan, gitu. Untuk beberapa bahkan bisa kayak kaget-kaget ini. Kamu kayaknya nggak gitu menginginkan sekali gitu ya. Tapi kok kamu punya itu? Mungkin memang pernah kamu nyeletuk sambil santai-santai, sambil canda-canda.
Pengen dapat Fortuner baru misalnya. Pengen punya apartemen di Australia. Pengen jalan-jalan ke New Zealand misalnya. Itu tuh hanya kayak celutukan candaan ringan, tapi tiba-tiba kamu udah punya itu. Tiba-tiba kamu udah kayak kelihatan pasang status, ya. Kamu udah sampai di Eropa sana, holiday. Nah, kayak gitu, ya. Tanpa kelihatan serius, tapi kok kayaknya kamu bisa serius mendapatkan. Nah, kayak gitu. Dan takjubnya orang, apa yang kamu tunjuk ya, yang tidak serius aja dapat. Apalagi yang sesuatu yang langsung kamu jadikan sebagai goalnya kamu. Aku tahun ini harus punya rumah 10 kamar. Gitu ya. Nah, dan kayak orang ngelihat cepat atau lambat, kamu bisa dapet mimpinya kamu itu, impiannya kamu itu, sesuatu yang menjadi goalnya kamu itu, gitu ya. Jadi kok kayak di kamu itu tidak berlaku ya manusia yang merancang Tuhan yang menentukan, gitu ya. Yang dimana kalau manusia merancang Tuhan menentukan bisa dapat bisa enggak. Tapi mereka ini tuh kayak ngelihat kamu dan Tuhan kayaknya kolaborasi. Kamu adalah co-partner asmara bisnis. Kamu adalah partner co-creator gitu ya. Kamu adalah partner co-creatornya Tuhan membentuk hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya. Sana. Dan kayak sukses. Kamu itu tuh orang sukses gitu. Keteguhan hatinya kamu, mari lihat ini tuh kuat ya. Mungkin juga afirmasinya kamu ini tuh kenceng ya. Dan mungkin ini pun sebenarnya ini ya. Jika kamu menentukan satu tujuan, lahir dan batinnya kamu itu tuh kolaborasi dengan baik. Jadi nggak ada ceritanya mental block gitu ya di kamu ya. Dan kalaupun ada, mari lihat kamu itu tuh cukup sukses untuk mengendalikan mental blocknya kamu, sehingga hidupnya kamu itu tuh kurang lebih sama seperti apa yang kamu harapkan, gitu ya. Nah di sana. Dan mungkin beberapa kali orang itu tuh bisa cemburu sama kamu karena ini tuh kayaknya sempet ya, mungkin kamu dapat problem, dapat masalah, tersandung urusan sama hukum kali atau apapun itu ya, yang jelasnya itu tuh isu persoalan yang mungkin beberapa menganggap itu tuh berat, tapi kok kayaknya kamu bisa lolos aja dari maut gitu ya. Kamu bisa aja lolos dari masalah yang lebih besar gitu loh. Ya. Entah tahu bagaimana triknya kamu, bagaimana caramu menurut mereka, tapi yang jelasnya di sini tuh mereka tangkap kamu itu bolak-balik kayaknya selamat dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kamu. Nah gitu. Ya, terselamatkan saja kamu terus-menerus. Nah, di situ ya. Dan nampaknya kamu memang orangnya charming ya, Pisces, mari lihat. Mungkin kamu itu tuh ada di birth chart-nya kamu energi-energi api gitu ya. Mungkin juga lebih cenderung banyak energi apinya. Oke, sun-nya kamu di Pisces, tapi mungkin ascendennya kamu ada di mana ya? Mungkin ada di Leo gitu ya. Mungkin Venus-nya kamu ada di Sagittarius, mungkin seperti itu. Jadi kayak kelihatan semangat hidupnya kamu itu tuh juga besar gitu ya. Karismanya kamu itu tuh juga tinggi. Gaya maskulinnya kamu itu tuh nendang gitu ya. Mungkin kamu cewek, tapi kamu bisa berhasil di dunia yang digeluti oleh cowok gitu ya. Kamu kok kayaknya ya, orang-orang maskulin itu kan orang-orang yang bisa gampang dengan cepat menuntaskan persoalan ya. Jadi orang-orang ngelihat, waduh, kamu padahal kelihatan cewek banget nih, girly banget. Tapi seperti kalau kamu punya urusan persoalan, ini tuh bisa aja kamu tuntaskan dengan dirimu sendiri. Nah, beberapa kayak gini ya, kamu bisa mengontrol orang. Kamu bisa mengendalikan keadaan dan suasana gitu ya. Kamu bisa kayak bikin orang itu tuh manut sama kamu. Kayak kamu bisa bikin orang tuh tunduk bahkan sama kamu. Padahal mungkin orang tunduk untuk memuaskan egomu mungkin ya. Tetapi bisa berhasil gitu loh. Nah, di sana ya.
Dan kayaknya seks appeal-nya kamu ini agak menyerempet ke urusan asmara. Seks appeal-nya kamu itu tuh kenceng ya. Jadi kamu tuh banyak menarik minat gairah asmara dari orientasi seksualnya kamu ya. Nah, di situ. Jadi kok kayak mungkin ada beberapa di antara kalian sempat berkompetisi nih, memperebutkan satu orang gitu ya. Ini biasanya cowok-cowok nih, memperebutkan satu orang. Tapi kemudian yang keluar menjadi pemenang dalam rebut-rebutan ini ya kamu gitu ya. Pas aja tuh jurusnya kamu. Dan mungkin kamu itu orangnya memang cerdik ya. Cerdik, lihai gitu ya. Kamu orangnya lincah gitu ya. Dan karakter yang seperti itu tuh ya si pencemburu ini tuh ndak punya gitu ya. Nah jadi kemampuannya kamu untuk hidup ini tuh menjadikan orang jadinya cemburu ngelihat kamu. Oke Pisces, itu aja dulu ya yang untuk pembacaan nomor 4. Sekarang mari masuk ke pembacaan nomor 5. Oh ya. Apa yang bikin orang cemburu sama kamu? Mungkin ini tuh mari perlu tarik satu kartu lagi untuk klarifikasi ya. Karena ada kartu The Moon di sini. Oh ya, di sini tuh kayak orang tuh mudah sayang sama kamu ya. Nah, itu. Jangan-jangan kamu memang baik hati nih. Jangan-jangan memang kamu santun gitu ya. Jangan-jangan memang kamu itu tuh ini empati dan simpatinya kamu itu tuh cukup tinggi. Jadi sehingga membuat orang-orang itu tuh datang mendekat sama kamu. Dan bahkan ini maaf ya, untuk urusan percintaan bisa-bisa kamu itu tuh digilai oleh banyak orang nih. Mari lihat. Jadi ya orang-orang yang jomblo gitu ya, atau orang-orang yang tidak bahagia dengan urusan asmaranya bisa cemburu ngelihat kamu gitu. Kok bisa-bisanya ada orang yang tergila-gila sama kamu gitu ya. Bahkan mungkin di sini tuh kayak orang menganggap kamu tuh misterius gitu ya. Ada beberapa mungkin karakternya kamu pendiam, agaknya tertutup gitu ya. Tetapi kenapa dalam sikapnya kamu yang diam dan tertutup, enggak yang caper-caper, enggak yang heboh-heboh gimana, tapi kamu bisa nih menarik orang-orang yang kemudian berminat, lebih intim, lebih dekat sama kamu, gitu. Enggak tahu nih, kayaknya kamu itu tuh dirasa orang ada mistik-mistiknya gitu ya. Jadi kayak betah aja sama kamu, gitu ya. Betah, deket-deket sama kamu tuh betah. Terutama ini lawan jenis nih, kalau mari rasa ya, lawan jenis itu tuh walaupun mungkin kamu nggak ngerti ya, tapi beberapa orang si pencemburu ini itu tahu kalau kamu punya banyak secret admirer, kalau kamu itu tuh banyak memiliki pengagum rahasia gitu. Padahal mungkin kalau dilihat sekilas ya kamu ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kenapa nih? Jadi ini tuh lebih banyak ke urusan asmara ya, kasih sayang. Kenapa nih kamu yang seperti ini modelnya bisa digandrungi gitu ya? Kenapa sih yang kamu seperti ini tuh yang kelihatan tuh santai, slow, nggak ngapa-ngapain, kelihatan pasif. Tapi bisa bikin orang ngejar-ngejar kamu, mikirin kamu, peduli sama kamu, care sama kamu. Kayak gitu ya. Kok rasa-rasanya orang kalau nggak ngasih sesuatu yang baik sama kamu, kelihatan itu tuh kayak ngerasa nggak boleh gitu ya. Jadi kamu tuh harus yang diberikan yang terbaik, yang terindah, yang terpantas untuk kamu, yang paling layak untuk kamu gitu ya. Sementara mungkin si pencemburu ini tuh ngelihat, lah dia nggak dapat kayak gitu ya. Dia nggak dapat perlakuan yang seperti demikian gitu loh. Nah di sana ya, kok rasanya sayang aja orang sama kamu. Seneng aja orang sama kamu, demen aja sama kamu gitu. Kamu bikin apa sih gitu ya? Ini pertanyaan si pencemburu ini gitu. Kok kayaknya orang tuh maunya harmonis aja sama kamu, baik aja sama kamu gitu ya. Kok kayaknya orang itu tuh pengen nempatin kamu di posisi-posisi yang baik aja gitu ya. Rasa-rasanya seperti tidak banyak hal yang kamu lakukan, tapi kamu punya banyak hal. Seperti itu. Terutama orang ini cemburu ketenangan batinmu gitu loh. Ya. Ya mungkin kamu terlihat ya bukan dari sisi kamu punya emas 100 kilo yang kamu pasangkan di
lehernya kamu nggak punya berlian yang tebalnya sebesar batu kelereng yang kamu pakai di pergelangan tangannya kamu, atau jadi kamu jadikan cincinnya kamu, padahal mungkin kamu punya itu. Tapi orang lebih kayak ngelihat damainya jiwamu, damainya batinmu. Kok bisa-bisanya dia punya kayak gitu ya? Kok bisa-bisa hidupnya anteng aja ya? Kok bisa-bisa si Pisces ini tuh tenang aja? Gitu. Ya. Diam-diam tapi kayak modelnya kamu diam-diam, tidak mencolok, tidak norak, tidak vulgar-vulgar. Gitu ya. Tetapi setiap orang melihat kamu, aduh. Orang tuh ada aja lah pokoknya. Ini tuh bisa-bisa kamu juga bingung ya, karena mari tangkap gini. Nampak-nampaknya nggak ada alasan yang cukup besar yang bisa bikin orang tuh sewot sama kamu, cemburu sama kamu. Tapi bawaannya tuh pengen cemburu aja, gitu. Ya, mungkin kamu yang nggak pernah caper-caper, nggak pernah yang narsis-narsis gitu ya. Tapi mari lihat, mungkin orang-orang yang dekat sama kamu ini tuh ada aja yang gedek lihat kamu ya. Padahal kamu udah baik budi nih, gitu, nggak cari-cari masalah gitu ya. Tapi ada sesuatu, karena ini pun batin, tarikan batin ini, pancaran batin gitu ya. Tarikan dan pancaran batin yang bikin orang itu tuh kadang-kadang tuh kayak nggak perlu banyak alasan lah. Ya, pokoknya orang tuh pengen cemburu aja lihat kamu, pengen kesel aja lihat kamu, pengen menginginkan kehidupan yang kamu miliki. Mungkin kamu aja kayak nganggep, lah rumah aja masih tinggal di kontrakan misalnya gitu ya. Tapi ya tadi, kalau mari lihat ini tuh sebenarnya orang ngelihat jiwanya kamu ya. Jiwanya kamu itu tuh kayak jiwa-jiwa yang air ngalir, yang damai, yang tenang. Sementara mungkin kamu hidupnya itu tuh di apa ya, di dalam circle orang-orang yang kehidupannya itu tuh chaos, rusuh gitu ya, yang lebih banyak panasnya. Sementara jiwamu itu tuh, atau yang terpancar pada kehidupannya kamu itu tuh ya hidupnya di situasi yang tenang, damai, aman, sejuk gitu ya, indah gitu-gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini pancaran batinnya kamu yang bisa bikin orang akhirnya cemburu ngelihat kamu, Pisces ya. Oke, baik. 5 kartu udah selesai, mari bacakan. Terima kasih ya sudah ikut dalam pembacaan ini. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.